Permasalahan sosial juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi sosial yang dipandang masyarakat berbahaya dan membutuhkan perbaikan. Permasalahan sosial terjadi karena adanya pelanggaran nilai dan norma dalam masyarakat. Nilai merupakan harapan atau kepercayaan yang dianggap penting oleh masyarakat. Sementara itu norma merupakan aturan yang disepakati bersama dalam masyarakat. Ketidakadilan. Ketidakadilan adalah tindakan yang sewenang-wenang, terutama dalam pembagian hak seseorang atau kelompok, secara tidak proporsional. Ketidakadilan dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti di sekolah, dalam masyarakat, dan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Marginalisasi, ketidakadilan yang terjadi ketika sekelompok orang dianggap tidak penting atau tidak berarti dalam masyarakat. Contohnya, perempuan mendapat gaji lebih rendah dari laki-laki karena dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Stereotip, ketidakadilan yang terjadi ketika seseorang atau kelompok dinilai secara negatif berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, jenis kelamin, agama, atau orientasi seksual. Stereotip dapat menyebabkan diskriminasi dan penolakan. Disubordinasi, ketidakadilan yang terjadi ketika salah satu gender ditempatkan lebih rendah daripada yang lain. Contohnya, perempuan sulit mendapatkan jabatan tinggi di lingkungan pekerjaan. Intoleransi. Intoleransi adalah sikap tidak menghargai perbedaan dan tidak peduli dengan keberadaan orang lain. Intoleransi dapat berupa pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan berbagai faktor. Intoleransi dapat menimbulkan kebencian, kekacauan, konflik sosial, dan terhambatnya rasa persatuan nasional. Intoleransi juga dapat memicu tindakan kekerasan, baik fisik maupun non-fisik, seperti perpecahan, diskriminasi, intimidasi, perusakan, penyerangan, penggusuran, dan pembunuhan. Intoleransi adalah sikap tidak tenggang rasa atau tidak toleran yang dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti rasisme, seksisme, diskriminasi agama, tidak menaati peraturan dan tata tertib, tidak mengenal dan menerima perbedaan, merasa paling benar dan menilai semua orang yang tidak seperti mereka itu salah. Korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di tengah jalan yang dilalui oleh pembangunan, bayang-bayang kolusi selalu mengintai, mengancam fondasi etika politik dan tegaknya hukum. Ini bukan sekedar pelanggaran terhadap norma, tetapi sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Saat kolusi merajalela, masyarakat dilupakan sebagai subjek utama dalam proses pembangunan. Pengusaha dan pejabat pemerintah yang terjerat dalam jaringan kolusi memperlakukan pemerintahan sebagai alat untuk kepentingan pribadi mereka. Izin usaha diberikan dengan sembrono. Lahan dan sumber daya alam dieksploitasi dengan serakah, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Masyarakat menjadi korban, terperangkap dalam lingkaran ketidakadilan dan ketidakpastian, juga ancaman terhadap bencana alam. Dalam kegelapan yang mengancam, terdapat sinar harapan. Etika politik menjadi pemandu bagi subjek pembangunan, terutama bagi masyarakat, dalam menghadapi tantangan ini. Memperkuat sistem pengawasan dan penerapan aturan yang ketat, kolusi dapat dicegah, integritas institusi pemerintahan pun dapat dipertahankan. Dengan menjaga integritas dan komitmen bersama, keadilan pembangunan ini dapat terselenggara bagi kesejahteraan dan kelestarian lingkungan kita saat ini, juga untuk generasi mendatang yang lebih baik. Nepotisme
merupakan praktik memberikan keuntungan atau posisi kepada kerabat atau orang dekat, tanpa mempertimbangkan kualifikasi maupun kompetensi. Kerap terjadi di sektor publik dan swasta, yang dapat merusak integritas maupun efisiensi institusi. Didorong oleh keinginan untuk menegaskan kekuasaan, melalui hubungan pribadi dengan memastikan kepercayaan dan loyalitas, memperluas jaringan kekuasaan, serta menghindari resistensi yang kerap terjadi. Keputusan yang berdasar pada hubungan pribadi dapat mengabaikan calon yang lebih kompeten, mengakibatkan buruknya kualitas dan etos kerja, rendahnya motivasi, serta dapat memicu konflik internal. Nepotisme dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi. Penerapan prinsip meritokrasi yang selalu mengedepankan kualifikasi maupun kompetensi adalah niscaya dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Audio Jungle.